Wanita yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, siapakah Maryam? Pernahkah kita bertanya, di antara begitu banyak wanita dalam sejarah, mengapa hanya satu nama yang Allah abadikan menjadi nama sebuah surah dalam Al-Quran? Bukan nama istri Nabi Muhammad SAW. Bukan pula nama wanita-wanita salehah lainnya. Namun satu nama itu adalah Maryam. Siapakah sebenarnya Maryam? Apa rahasia kemuliaannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita hari ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang lebih tahu kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kelahiran yang dipenuhi doa. Maryam bukan lahir dari keluarga biasa. Ibunya, istri dari Imran, bernazar kepada Allah ketika mengandung bahwa anaknya akan dipersembahkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Saat lahir, ternyata anak itu perempuan. Secara budaya saat itu, perempuan dianggap lemah. Namun Allah punya rencana besar. Maryam tumbuh dalam asuhan Nabi Zakaria. Ia dikenal sebagai wanita yang menjaga diri, rajin beribadah, dan hidup dalam kesucian. Bahkan Al-Quran menggambarkan bahwa setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, beliau menemukan makanan yang tidak biasa. "Wahai Maryam, dari mana ini?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah." Sahabatku, apakah hari ini kita sudah membiasakan diri mendekat kepada Allah seperti Maryam? Ataukah kita lebih sibuk dengan dunia yang fana? Wanita yang dijaga kesuciannya. Allah menyebut Maryam sebagai wanita yang menjaga kehormatannya. Di dunia yang sering meremehkan kesucian, Maryam justru dimuliakan karena menjaga dirinya. Kesucian bukan hanya soal fisik, ia tentang hati, tentang niat, tentang ketulusan. Hari ini, tantangan menjaga kehormatan mungkin berbeda. Media sosial, pergaulan bebas, tekanan lingkungan. Namun nilai kesucian tetap sama di sisi Allah. Coba renungkan, jika Maryam hidup di zaman kita, apakah ia akan larut dalam arus? Atau tetap berdiri kokoh menjaga kehormatan? Tuliskan di komentar, menurut Anda, apa tantangan terbesar menjaga kesucian di zaman sekarang? Ujian terbesar, mengandung tanpa suami. Inilah ujian yang tak terbayangkan. Malaikat datang membawa kabar bahwa Maryam akan mengandung seorang anak suci, tanpa disentuh lelaki manapun. Bayangkan, seorang wanita salehah, hidup menjaga diri, tiba-tiba harus menghadapi fitnah terbesar. Saat rasa sakit melahirkan datang, Maryam bersandar pada pohon kurma. Ia berkata, "Wahai, seandainya aku mati sebelum ini." Kalimat itu bukan keluhan kepada Allah. Itu ungkapan beratnya beban yang ia tanggung. Namun Allah tidak meninggalkannya. Air mengalir di bawahnya. Kurma jatuh untuknya. Dan bayi yang dilahirkannya, kelak menjadi Nabi Isa. Sahabatku, berapa kali kita merasa sendirian dalam ujian? Padahal pertolongan Allah sedang dipersiapkan. Jika saat ini Anda sedang menghadapi ujian berat, tuliskan, "Allah tidak pernah meninggalkanku." Dimuliakan dalam Al-Quran. Nama Maryam disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah khusus bernama Surah Maryam. Itu bukan kehormatan kecil. Ia bukan nabi. Ia bukan ratu. Ia bukan penguasa dunia. Namun ia menjadi simbol kesucian, keteguhan, dan keimanan. Allah berfirman bahwa Maryam termasuk wanita terbaik di seluruh alam. Bayangkan, seorang wanita yang mungkin dulu difitnah. Kini namanya dibaca jutaan manusia setiap hari. Apa pelajarannya? Penilaian manusia bisa salah,
Penilaian Allah tidak pernah salah. Pelajaran untuk kita hari ini. Dari Maryam, kita belajar. Doa seorang ibu sangat kuat. Kesucian adalah kemuliaan. Ujian besar menandakan misi besar. Pertolongan Allah datang di saat paling gelap. Bagi para wanita, Maryam adalah teladan kekuatan dalam kelembutan. Bagi para pria, Maryam mengajarkan pentingnya menjaga dan menghormati wanita. Sahabat-sahabatku, Maryam mungkin hidup ribuan tahun lalu, namun nilai-nilainya hidup hingga hari ini. Di tengah dunia yang gaduh, Maryam mengajarkan kita tentang diam yang bermakna, tentang iman yang kokoh, tentang kehormatan yang dijaga meski dunia mencibir. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga diri, yang sabar dalam ujian, dan yang dimuliakan bukan oleh dunia, tetapi oleh Allah. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.